Kembali lagi di We Talk, masih bersama dengan saya Jeffrey Justin. Dan hari ini saya nggak sendirian, tapi ditemani oleh seorang pengusaha sukses yang muda, masih single ya bro ya? Yes, Ini adalah Bro David. Yes, gitu. Itu masih single ya, beneran atau hoax dong? Belum nikah aja. Belum menikah saja, wow gitu. Nanti menikahnya apakah di luar negeri, di Indonesia? Enggak, di Indonesia. Di Indonesia ya, pakai yacht, pakai sport apa? Rencana bulan tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan. Oke, jadi for all single ladies berarti udah nggak bisa lagi Bro David itu. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kamu bisa from zero to hero bro. Oke, from nothing sampai punya Ferrari. Oke, apa kabar bro? Sehat bro, sehat. Sehat ya? Kelihatannya makin keren, makin muda, ya, makin sukses pastinya ya? Banyak di rumah soalnya. Banyak di rumah, oke, jadi makin glowing ya? Iya. Oke, lagi sibuk apa aja nih? Masih sama dulu. Jadi gue sekarang jalanin dari dulu sih ya bisnis online. Bisnis online. Bisnis online kita develop MLM tapi dengan konsep online. Oke. Dan sekarang lagi fokus untuk kembangin sekolah online-nya. Jadi sekolah online. Iya, sekolah online. Jadi kayak apa ya, kan banyak orang hari ini kan zaman sekarang apalagi kan. Bener. Mereka pengen pivot ke bisnis online tapi bingung gimana caranya. Bahkan juga kadang-kadang nggak tahu mesti gimana, tambah followers gimana, postingnya gimana, kontennya gimana tuh kayak nggak ngerti. Nah, kita ajarin dari awal sampai dia bisa. Oh, itu penting banget. Jadi lagi di-develop itunya, sistem itu. Iya. Karena mungkin bisnis online ini nggak banyak ya, gitu. Jadi ya ketika mungkin bisa bergerak di situ, ya orang-orang akan di-empower untuk bisa lebih lagi bagus ke depannya gitu ya. Supaya ngerti lah gitu. Supaya ngerti. Kan hal baru ini kan. Iya. Oke. Jadi semua orang sekarang bisa jualan bisnis online. Yes. Apapun produknya berarti ya. Oke. Nice. Oke, kalau begitu, nah dari awal kamu tuh mendapatkan uang sendiri itu seperti apa gitu? Apakah dari dulu sudah sukses? Apakah dari orang tua atau sendiri? Coba jelasin. Background berarti ya? Background-nya. Oke, jadi gue lahir tahun 86. Oke. Nah, pas lahir sih sebenarnya bokap lumayan ada duit. Pas lahir kita di keluarga yang lumayan, ada rumah, ada mobil, tapi terdampak krisis 98. Iya, karena dampak. Jadi bokap... Dulu bisnisnya apa? Bokap? Pabrik elektronik. Oh, oke dong, enak dong. Oke. Jadi kalau seingat gue tuh dulu kayaknya pas kecil itu mobil ada 2-3 terus plus supir berarti. Iya, plus supir. Foto-foto Sultan dong, Pak ya. Iya, lumayan Sultan ya. Jadi kalau lihat foto-foto zaman dulu tuh kayaknya enak bener gitu. Happy kayaknya. Oke. Terus punya mainan mobil, kita keluar negeri reguler 1 tahun 1 kali. Nah, terus 98 krisis, ditambah bokap stroke. Jadi kayak kehit double kan. Terus sampai kayak bangkrut, kayak total. Waktu itu 98 kan gue masih usia 12 tahun ya, jadi nggak ngerti lah. Iya. Terus bangkrut, terus karena masalah itu juga hubungan bokap nyokapnya jadi nggak bagus. Ya terus jadi singkat cerita gue ikut nyokap. Jadi sejak tahun 2000, ya itu kita udah bener-bener zero, bener-bener nothing. Karena kan kayak ya habis di situ habis banget. Iya. Jadi 2000 mulai, 2000 itu sejak sama nyokap itu kan susah kan. Jadi kayak mulai mikir gue mesti ngapain ya biar bisa dapat duit. Bener. Nah, jadi tapi belum serius lah, baru kayak anak SMA yang cari duit lah. Oke. Ya jualan apa segala macam. Jual di sekolah berarti gitu ya? Iya, jualan apa aja lah, pokoknya intinya kita coba jualan. Pernah jual apa aja berarti bro? Macam-macam lah, kayak baju, sepatu, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya yang bisa dapat duit lah. Berarti dari dulu sudah business minded ya, sudah entrepreneur dari dulu ya? Pedagang kalau dulu. Oke. Itu pedagang sampai di 2003. Itu kenal sama industri MLM pertama kali. 2003. Jadi waktu itu teman sekolah SMA, dia join MLM. Dia nawarin teman-teman yang lain, gue enggak. Gue penasaran nih apaan sih? Iya. Nah, apaan sih gitu? Ternyata dia menganggap gue nggak bisa karena pendiam dan waktu itu memang apa ya, bukan demen kayak tawar. MLM kan presentasi kan? Iya, public speaking. Iya, kayak lu mesti bisa ngomong, lu mesti bisa gitu ya? pengaruhin orang ya kan. Nah itu gue nggak bisa dari dulu karena anak IPA juga dulu kan. Malah karena dia nggak ajak gue penasaran. Gue penasaran tuh apaan sih gitu ya kan. Nah terus dia ajakin gue ikutan lah di sana. Itu pertama kali, tapi itu nggak berhasil lah. Waktu itu 2004 sampai 2006 lah kurang lebih, itu nggak ada hasilnya. Tapi di sela-sela itu ya apa ya, menariknya sih waktu itu dari MLM dapat pembelajaran bisnisnya. Nah itu dia. Kan ada orang bilang MLM itu ada trainingnya kan. Iya. Nah, jadi ikut sekolah bisnisnya di sana, belajar di sana lumayan. Tapi ya nggak ada hasil gimana. Terus juga ngajar les, ngajar kumon. Kerja di Dufan, kerja PRJ, pokoknya apapun dah. Yang bisa make money. Karena
Gue inget banget dari 2000 sampai 2012 lah, itu kita nggak punya rumah kan nyokap kan. Dan itu kontrak pindah-pindah ke lebih murah. Jadi kayak gue lihat nyokap kan berjuang, setengah mati kan kita sedih jadi anak ya. Masa apa ya nyokap berjuang kayak gitu, kita masih minta uang jajan kan kayak nggak tahu diri banget kan. Nah jadi di situ lah mulai berusaha untuk ngambil uang jajan. Awalnya itu. Tapi hebat loh, maksudnya biasa kalau misalnya orang atau anak yang dari keluarga mampu terus tiba-tiba bankrupt, mereka kan mungkin develop sifat manja, mungkin udahlah. Awalnya mungkin begitu, cuma kan lama-lama kan kayak udah nggak ada no option loh. No option, benar. Awal-awal kan begitu kan, lu ngomong kasar kalau udah susah mau belagu apa lagi? Jadi power of kepepet. Iya, keluar gitu kan, jadinya kayak mulai mikir, gue mesti ngapain ya? Gue mesti ngapain ya? Ya udahlah, kebetulan gue pas sekolah lumayan suka matematika, fisika gitu kan. Nah itu kan lesnya laku tuh. Yes, benar. Karena banyak yang nggak bisa kan. Benar. Jadi gue ngelesin gitu. Oke, dari sana ya. Dari sana. Kendalanya tuh banyak sekali ya untuk sampai bisa from zero to hero ya nggak sih? Itu kendalanya apa aja tuh kalau boleh tahu? Kendalanya ya apakah pernah mungkin dipandang remeh sama teman-teman? Oh pasti. Sekarang lu apa gitu ya nggak sih? Pasti, tapi enggak sih kalau pandang remeh dulu punya sekarang apa enggak, karena kan susahnya itu 98. Iya, oke. Semua orang masih kecil lah, masih kecil. Waktu itu gue masih SMP kan, jadi mungkin teman-teman SMP kan belum pada kayak gitulah. Jadi pas SMA udah susah. Iya. Tapi emang ini tuh pas banget untuk mungkin para millennials nonton, karena kan saat ini banyak beberapa orang yang gengsi, ya nggak sih? Gue mau kerja tapi gengsi. Gue nggak ada duit, tapi gue gengsi kalau mau coba ini, mau mungkin jadi guru les, mau door to door atau apa, atau coba online shop gitu. Mungkin ada breakthrough atau mungkin tips buat mereka gitu. Kalau gue prinsipnya waktu itu sederhana sih, kita nggak makan gengsi kan? Nggak makan gengsi. Kita nggak makan gengsi, pilih mana? Gengsian atau bergengsi? Iya. Mending gengsi ya. Pilih mana? Kalau gengsian ya tadi, lu pilih, aduh, gue nggak mau ini, gue nggak mau itu. Kalau bergengsi ya, intinya tadi kayak gue bilang, yang penting gue bisa dapat duit, yang penting gue bisa nyokap gue tuh nggak perlu susah-susah lagi. Yang penting gue bisa meringankan beban nyokap gue, ya kan? Yang penting gue bisa mandiri gitu. Ya nggak peduli ngomong kasarnya nih bro. Kalau misalnya mesti jadi tukang apa gitu ya, bener. Selama itu make money dan itu nggak rugiin orang, why not? Wow, I love that attitude. Iya kan? Tapi sempat nggak berada di sebuah titik yang you just want to give up? Give up enggak, tapi paling capek ya. Capek ya? Karena gini, gue pikir kalau dulu sih gue nggak pernah give up. Kenapa? Karena gue pikir kok give up sih, orang nggak ada duit give up. Iya bener. Atau kalau gue give luxury gitu. Iya dong. Kalau misalnya gue dari sini nih, ini 0 ya. Iya. Gue lagi mau naik nih, terus gue give up. Iya. Ke 0 kan? Benar. Gue langsung mikir simple. Lebih susah mana? Give up atau maksudnya lebih susah mana, berjuang atau kembali ke 0 ini? Yes. Dan gue ngerasa nggak enak karena gue pernah 2006 itu bro, gue nggak bisa bayar uang kuliah. Iya. Dan nyokap gue sampai suruh jual emas pas nyokap gue nikah dulu, means kayak last treasure lah, last harta gitu nyokap gue punya, suruh jual emas, dan kalau masih kurang juga mau pinjam duit. Dan sampai situ, dan gue pikir kalau gue give up, ya gue kembali ke situ dong. Itu nggak enak. Iya. Oke, berarti itu titik tolak kamu seperti itu bro. Buat sukses tuh susah. Lebih susah kalau nggak sukses tapi. I like that. Iya kan? Quote ya. Iya. Coba sekali lagi bro. Mau sukses itu pasti ada proses, susah, ada prosesnya. Tapi lebih susah kalau lu nggak sukses. Yes. Lebih nggak enak. Yes. Jadi kalau gitu mending lu bersusah-susah untuk sukses. Iya dong, karena sama-sama susah. Sama-sama susah. Bener bro. Jadi iya, kan? pasti sama-sama susah. Iya. Gitu. Iya. Jadi lu mesti nimbang, pilih lu mau susahnya yang mana. Mau susah hidup susah. Yes. Atau mau susah berproses sukses. Benar. Dua-duanya susah. Jangan cuma susah terus ngomongin orang. Iya. Mending susah tapi ya lu ada hasilnya setelah itu. Wow, nice. Nah, kalau mungkin tadi kita sudah bahas tentang titik terendah gitu. Nah, kalau saat ini bisa dikatakan titik tertinggi ya, titik puncaknya. Atau mungkin nanti one day pasti akan lebih tinggi lagi. Tapi for now, mungkin kita bisa melihat from hero to zero, ya nggak sih? From zero to hero, dan mungkin dari nol sampai sekarang punya sport car, gitu. Nah itu berarti gimana tuh? Usahanya, prosesnya sampai sekarang, apa yang kamu rasain? Usahanya ya tadi dari awal 2000-an sampai 2006 terus 2009 nah kembali ditawarin MLM lagi. Jadi sempat MLM, sempat ditawarin asuransi. Pokoknya dulu prinsipnya sederhana deh. Pokoknya selama itu peluang gue bisa jalanin, kayak mungkin gue jalanin, artinya kayak nggak mungkin tuh keluar duit. Karena kadang-kadang ada peluang yang lu mesti keluar duit kan. Kayak contoh temen lu ngajakin lu, ayo kita joinan nih buka kafe, ya gue nggak bisa. Yes, karena ada modal. Gue nggak ada duit kok ya kan. Pokoknya selama peluang itu nggak butuh duit dan gue bisa lakuin,
gue jalanin. Berarti kalau gitu untuk para pemirsa dan juga viewers di rumah sana juga berarti bisa loh menghasilkan uang tanpa modal. Bisa, banyak banget. Oh, salah satunya ikut company kamu mungkin bro ya? Iya, bisa. Juga ya. Oh, jadi karena memang itu kan sangat menggiurkan sekali ya. Mungkin di saat seperti ini orang bilang, nggak mungkin lah, it's impossible untuk bisa mungkin kaya atau berhasil tanpa modal. Orang punya modal aja masih fail ya nggak sih? Orang punya modal yang mungkin masih ketipu, masih tapi ini tanpa modal, mungkin cuma effort aja, tapi kamu bisa berhasil. Bisa, karena sebenarnya banyak banget opportunity yang kita tanpa modal, gitu. Maksudnya tanpa modal besar lah ya. Kalau tanpa modal sama sekali mungkin enggak lah. Yes. Kayak mungkin lu tetap butuh smartphone, butuh kuota, kan itu kan modal juga. Tapi bukan modal besar. Butuh modal aja gitu ya kan. Dan rata-rata udah punya. Dan tadi sebenarnya sukses tuh bukan tentang modal, bro. Banyak gak lihat orang yang mungkin anak orang kaya, modalnya berlimpah, nggak sukses. Banyak. Kenapa? Karena sukses bukan soal berapa modal lu punya, tapi bagaimana lu attitude dan lu bagaimana siap gak berproses. Karena modal berapapun, lu butuh proses. Bener. Nggak ada ceritanya lu, oke, gue punya 2 miliar nih, gue mau bisnis. Jamin sukses gak? Nggak ada, bro. Kalau ada enak banget. Kalau ada lu duluan mungkin. Iya gitu. Karena kayak sekarang ketika gue punya duit ya kan, gue punya modal duit ya kan, gue ada yang tawarin bisnis lain apa segala macam, gue pelajari kan. Dan gue lihat semua sama gitu. Artinya nggak ada satu angka tertentu yang kalau lu masukin, lu invest, lu buka bisnis itu kayak jamin sukses, nggak ada. Nggak ada. Berarti there's no shortcut. There's no shortcut. Lu mesti naik tangga gitu. There's no elevator. Ada elevator paling, tapi tetap nggak bisa terbang. Benar. Iya. Jadi sukses itu tentang lu mau berproses nggak? Yes. Dan di sisi lu naik tangga plus pikul beban lagi bro ya. Beban keluarga gitu. Iya. Tapi itu yang bikin lu kuat berarti ya. Iya, mungkin kalau gue flashback ke dulu, gue jadi bersyukur karena bokap gue bangkrut tahun 97. Iya. Karena kan mungkin ya, kita nggak tahu ya, kalau nggak bangkrut dan tetap kondisinya nyaman, nikmat, enak, belum tentu. Walaupun belum tentu juga enggak ya. Tapi kalau gue lihat dari dulu jadinya kayak feel blessed gitu karena lu mengalami kondisi itu. Kan orang bilang gini ya, lu nggak tahu manis kalau nggak pernah rasain pahit. Wow, luar biasa. Ya. Berarti sekarang yang lu rasain bukan hanya manis, tapi manis banget. Semanis sport car gitu ya. Tapi saat ini berarti buah-buahnya adalah ya mungkin tadinya nggak punya apa-apa sampai kuliah pun harus jual emas, hampir jual emas. Pas kejadian itu akhirnya gue mutusin gue cuti. Oh wow. Iya cuti karena gue nggak enak sama nyokap lah. Nyokap udah berjuang gitu banget kan. Dan gue mesti jual emas pas nikah kan, itu kan gimana ya, kalau lu nikah kan pasti ada dapat emas gitu kan, itu kan lu simpen lah bro, memori dong, masa itu lu jual. Dan itu pun nggak cukup bro. Emas berapa sih dulu ya kan? Bener, that's right. Sampai sekarang punya sport car dan juga invest di properti. Wow gitu. Tapi mungkin para teman-teman juga penasaran kenapa di properti? Karena kenapa di properti? Karena itu untungnya bisa banyak. Satu, bisa untung dari kenaikan harga dan bisa disewain. Jadi untungnya double. Yes. Dan kalau investasi lain kan kadang-kadang lu cuma dapat dari kenaikan harga, marginnya naik, atau enggak dapat dari bunga aja gitu. Jadi kalau properti both. Dan ya tadi properti itu enaknya karena kan bumi segini doang. Benar. Nggak usah bumi deh kejauhan ya. Jakarta segini doang. Tangerang segini doang. Alam Sutra segini doang gitu. Nggak bisa expand lagi gitu. Dan orang makin hari makin banyak. Dan orang itu butuh tinggal kan. Jadi ya otomatis supply demand-nya bagus. Benar. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kamu membeli salah satu unit di LV. Salah satunya mungkin tadi juga aku sempat ngobrol juga karena ada pet friendly tower ya. Iya, kalau saya beli LV ini sebenarnya alasannya karena saya waktu itu kan lewat kan ini kan lagi promosi gede-gedean sport car gitu ya. Iya, waktu itu lagi iseng kesini ketemu temen, terus lihat. Saya bilang terlalu cepat tapi nggak kelihatan. Tetap kelihatan, iya. Gede banget iklannya. Saya lihat, saya perhatiin yang menarik, pet friendly. Iya, karena gue pikir zaman sekarang itu kan kayak orang banyak banget punya pet. Dan kendalanya kenapa orang pet itu tidak bisa di apartemen itu dikit banget, nggak bisa. Benar. Sejauh ini pun di area Tangerang paling 2, sama ini 1 sama 1 lagi gitu ya kan, dan di Jakarta pun sedikit banget. Kalau gue Google yang pet friendly dan orang ketika gue punya teman banyak ya, dan alasan kenapa mereka salah satunya karena mereka tidak move ke apartemen adalah karena mereka mau punya pet. Gitu. Kan kadang-kadang kalau udah punya pet itu kan kayak sayang banget sama petnya kan. Kayak anak sendiri gitu kan. Bahkan lebih ya. Iya, bahkan lebih kadang-kadang gitu. Dan kalau lu mesti tinggalin dia atau lu mau pindah dan lu nggak bisa bawa dia kan kayaknya kan
itu kenapa orang pilih nggak di apartemen. Iya, karena lebih pilih tinggal di rumah hanya karena pet mereka. Bisa jadi gitu, dan ini ada pet friendly, dan juga itu satu, pet friendly, kedua ini lokasinya juga bagus ya. Benar. Maksudnya alam sutra, ketiga harganya juga menarik banget. Iya. Harganya menarik banget. Iya, tadi kita juga sempat ngobrol bahwa harganya sangat-sangat menarik sekali. Iya. Dan bahkan menggiurkan banget ya. Kalau mungkin biasa Bro David itu selalu beli mungkin yang second hand, tapi ini sangat worth it untuk beli yang baru ya. Worth it beli baru, dan konsepnya juga bagus. Yes. Konsepnya bagus. Jadi setelah saya pertama lihat pet friendly, saya masuk nih ke sini ya kan, saya lihat, terus dijelasin. Terus pas harga, wih menarik ya, udah beli. Bungkus bro. Iya, bungkus. Oh, keren banget. Dan ini beli yang apa? 3 bedroom? Iya, beli 3 bedroom. 3 bedroom berarti yang di Pet Friendly Tower? Iya, Pet Friendly Tower, 3 bedroom, ngadep ke Forest Park. Oh, oke. Jadi katanya ini ada 4 hektar kalau nggak salah, 4 hektar yang forest, jadi ngadep ke situ. Oke. Berarti ini juga ada Pet Friendly Park-nya juga ya, katanya luas banget ya? Iya, bisa buat petnya main. Oke. Kamu sendiri punya pet atau? Punya, justru saya punya. Oh gitu. Makanya ngerti jadinya. Makanya mengerti. Iya. Mungkin kalau nggak punya nggak ngerti kebutuhan itu kan. Iya, benar. Kayak buat apa sih gitu. Attachment-nya ya. Iya, tapi ketika punya kita jadi sadar bahwa oh iya bener. Maksudnya kita jadi nggak mau tinggal di apartemen karena kita punya pet. Oke. Apa arti kesuksesan bagi seorang David? Oke. Sebenarnya udah agak geser sih hari ini artinya. Jadi kalau dulu pas sukses itu bagaimana lu punya duit, punya rumah, punya mobil dulu nih ya kan, bagaimana kita fulfill diri sendiri. Benar. Dulu ya, karena dulu kan gitu ya. dulu nggak ada duit. Iya. Ya kan. Tapi ketika makin kesini, ketika kita sudah buat diri sendiri kayak cukup, ya kan, kayak udah everything oke, sukses itu adalah ketika kita bisa berdampak buat orang lain. Artinya adalah kita bisa membantu sebanyak mungkin orang supaya mereka bisa keluarin potensi mereka, dan mereka juga bisa, ibarat apa ya, jangan kasih makan orang ikan, tapi ajarin cara pancing ikan. Teach them how to fish, ya. Iya, karena kalau kasih makan ikan, ya udah makan 1 hari. Tapi kalau teach them how to fish ya, they can eat every day. Nah, jadi itulah kenapa hari ini gue sedang build sekolah bisnis ini, ya kan, pelatihan-pelatihan dari cara jualan online, mental, mindsetnya gimana, ya kan. Nah, itu karena itu. Wow, berarti ketika lo mengajarkan seseorang untuk dia bisa mancing, dia juga bisa ngajarin orang lain. Iya, jadi bisa berimpact untuk lebih banyak orang. Wow. Sukses itu kalau hari ini ya. Yes. Kalau dulu ya tadi bagaimana gue bisa beli mobil, bisa beli rumah, punya tabungan ini gitu. Nah, tapi kalau sekarang lebih ke situ karena ya itu enak aja lihat orang bisa sukses tuh enak. Iya. Jadi kayak ada feeling gimana ngomongnya ya, tapi kayak spesial aja ketika kita bisa lihat orang itu walaupun sedikit banyak campur tangan kita bisa bikin mereka sukses dan inspired, itu enak aja sih rasanya. Berarti kamu nggak cuma sukses sendiri, tapi juga membantu orang lain. Iya. Wow. Tapi bantunya bukan kasih duit. Iya benar. Kalau kasih, teach them. Teach them how to make money gitu. Nah mungkin untuk para pemirsa atau viewer sana yang mereka masih muda, tapi mereka juga pengen sesukses lo bro. Gimana caranya? Satu, jangan pernah gengsi. Oke. Ya, jangan, karena masalah orang, karena kalau dulu tantangan terberat gue ketika berproses adalah mengalahkan diri sendiri. Oke. Karena gue mulai dari usia cukup muda, mulai dari tahun 2006, ini bisnis dari 2009, berarti kurang lebih usia 23. Oke, wow. Ya usia 23 mulainya. Tapi itu juga kalau ditarik lagi juga usia belasan. Sebenarnya ya udah mulai jualan. Di sekolah ya. Ya udah mulai jualan, udah mulai ngajar les, udah mulai kerja di Dufan. Tapi ketika itu kan masih iseng-iseng. Tapi ketika mulai seriusnya itu ketika tadi mulai usia 23-25 dan tantangan terberatnya ya ketika mengalahkan diri sendiri. Anak muda tantangannya apa sih? Lingkungan. Benar. Artinya teman-teman ngajakin nongkrong, gitu ya. Ngajakin nongkrong, ngajakin main, ya kan? Dan nggak bisa dong gue otomatis. Oh berarti ketika itu lu reject everything ya, lu fokus pada your goal. Iya, jadi kayak ya kita nggak, kan waktu 24 jam. Benar. Kita nggak bisa rubah tuh. Iya. 24 jam sehari tuh nggak bisa kita rubah. Mau lu nangis darah juga, Tuhan tolong Tuhan, tambahin 2 jam, nggak bisa. 24 jam udah fix. Dan kita mesti tidur di sana, mesti makan, mesti istirahat, mesti mandi ya kan. Nah itu udah kepake. Nah sisanya itu mau pakai buat apa? Kalau masih dipakai buat nongkrong, buat main, boleh nongkrong, tapi bukan tiap hari. Nah jadi tantangan terberatnya adalah ketika usia muda, lingkungan itu majority masih main. Majority masih main, dan ketika lu jadi minoritas, nggak enak. Ya kan? Sombong lah, dibilang dibilang lu nggak gaul, nggak asik, ya kan, lu kerja mulu, ya itu tantangan. Dan kalau bagi anak muda sekarang mau mulai, ya satu, jangan gengsi. 2, tadi, lu tahu goal lu dulu. Karena kalau lu nggak tahu goalnya,
lu nggak tahu goalnya, lu akan ke bawah arus, ikut lingkungan gitu, ya kan. Sama ya kan kayak nge-gym deh. Yes. Lu mau badannya bagus, six pack gitu misalkan, lu kan mesti jaga makan, workout, tidur cukup, kan kayak gitu kan. Nah tapi kalau misal lu di lingkungan yang salah gitu ya. Yang salah, nggak tepat, yang makannya sembarangan, nongkrong, makannya gorengan mulu. Iya, ngemil mulu ya kan, tidurnya malam. Yes. Bisa gak lu six pack? Nggak Nggak akan bisa. Lu mau kayak gimana pun besar impian lu, nggak bakal bisa. Ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana pilih lingkungan. Yes. Satu, jangan gengsi, kalahin diri sendiri. Dua, lingkungannya mesti tepat. Yeah. Dan kita mesti berani say no sama orang. Itu ya. Iya, itu yang kadang orang-orang nggak. Anak muda tuh nggak. Anak muda nggak bisa. Rata-rata. Nggak mau nolak ya. Ya udahlah. Dan memang sebenarnya yang ditolak itu hal menyenangkan kan. Benar. Masalahnya itu bro, yang ditolak hal menyenangkan. Nongkrong, mabar. Sebenarnya nggak salah gitu ya. Nggak salah. Cuma jangan tiap hari. Nggak salah, iya. Dan sebenarnya itu kalau kita ngomongin anak muda, ya memang begitu, nggak masalah. Memang begitu. Begitu, tapi tadi kembali goalnya adalah katanya mau usia muda. Yes. Katanya pengen sedini mungkin sukses. Yes. Katanya pengen usia 30-an punya Ferrari. Ya. Ya berarti usia 20-an mesti mulai. Wow. Gitu ya maksudnya. Jadi kan saya sudah telat nih bro. Enggak lah. 30-an masih bisa mulai kalau gitu. Bisa. Masih bisa mulai. Oke. Gitu, karena tantangan terberatnya itu bagi anak muda. Iya. Wow, berarti jangan gengsi, kalahkan diri sendiri dan juga pilih komunitas. Pilih lingkungan. Iya. Dan mesti berani say no, karena majority pasti akan drag us down gitu. Benar. Ke arah yang memang majority. Benar. Main, nongkrong, ya kan? Yes. Yang nggak jelas gitu. Wow, ya. Jadi pilih lingkungan pertemanan dan juga pilih lingkungan tempat tinggal ya. Kalau bisa tinggal di LFB ini luar biasa banget. Ya, boleh. Ya, karena di sini komunitasnya pasti tepat. Iya. Komunitasnya bisa sama dengan Bro David seperti ini. Jadi bisa belajar lebih banyak lagi ya. Iya, bisa. Luar biasa. Oke, once again thank you so much bro for sharing semuanya. Luar biasa. Tadi kita sudah melihat bagaimana from zero to hero, yang sih from nothing to Ferrari saat ini. Nanti habis ini mungkin boleh ngajakin gue ikutan mencicipi Ferrari-nya. Boleh. Gue belum pernah Ferrari, cuma di GTA doang gue Ferrari-nya. Oke, once again thank you so much. Thank you. Kita ngopi-ngopi, oke? Yap, siap. Cheers bro. Thank you. Yuk. Sip.